Kasini mau tanya nih, ada yang baru bangun tidur nggak ya? Atau ada yang udah nyalain laptopnya tapi TV-nya juga malah nyala? Ada nggak yang kayak gitu? Pasti nggak ada dong ya, karena anak-anak Tuhan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kasini mau sampaikan, jangan lupa untuk adik-adik menyiapkan Alkitabnya dan juga uang persembahan ya. Kasini akan berikan waktu untuk adik-adik saat teduh terlebih dahulu. Supaya badan adik-adiknya tetap hangat, mari bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, pujilah nama Tuhan dengan gitar dan juga dengan gendang. Mari bangkit berdiri. Bapa yang maha baik, Allah maha pemurah, terima kasih Tuhan karena sudah menjaga kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa ketika Engkau sudah memberikan kami setiap anak-Mu ini nafas kehidupan dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami agar bisa memiliki hati yang tenang dan mau taat untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Bapa dan menyerahkan segala sesuatunya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Saya persilakan untuk berdiri. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian pembacaan kita, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Kita angkat sebuah pujian, di pintumu ku datang dan mengetok. Kau
Shalom adik-adik. Sekarang Kak Sonfil undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan masuk dalam firman Tuhan yang diawali dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, jikalau Engkau telah menyertai kami, bahkan di saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar, dan biarlah kami selalu bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam minggu Advent pertama yang diawali dengan penyalaan lilin pertama yang berwarna ungu. Lilin ini dan warna ungu ini melambangkan harapan. Maka dari itu, dalam hari Minggu ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kak Sanfil ulangi, 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama dan ayatnya hingga ayatnya yang ke-7. Adik-adik silakan bangkit berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ke-7. Sekarang Kak Sanfil mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu enggak gambar yang ada di sebelahnya Kak Sanfil? Ya, betul, gambar hati. Nah, tahu enggak fungsi hati itu apa? Ternyata fungsi hati dalam tubuh kita itu berguna untuk menghilangkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi hati itu berfungsi sangat luar biasa dalam tubuh kita untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang menyebabkan tubuh kita menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Nah, sama seperti itulah makanya kenapa hati itu selalu dilambangkan dengan kesucian, kemurnian, dan lambang dari cinta kasih. Karena hati itu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, bahkan sakit hati. Lalu, apa ya hubungannya antara hati dengan firman Tuhan hari ini? Jadi, hubungannya adalah Rasul Paulus itu menginginkan jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu dapat meniru jemaat-jemaat Makedonia. Memangnya ada apa dengan jemaat Makedonia? Jadi jemaat Makedonia ini memiliki hati yang luar biasa, memiliki hati yang besar untuk mau menolong sesamanya. Padahal kalau kita sama-sama tadi sudah membaca, jemaat Makedonia ini hidupnya sangat berkekurangan, hidupnya kesusahan, hidup dalam kemiskinan,
Tapi mereka tidak selalu menganggap itu semua adalah hal yang dapat menghambat mereka untuk menolong sesama. Terbukti, mereka tetap rajin menolong sesama, bahkan bahu-membahu untuk berbagi kepada jemaat-jemaat yang lain, seperti contohnya jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, Rasul Paulus menginginkan jemaat yang di Korintus sama seperti itu. Ia ingin jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk selalu berbagi dalam berbagai hal. Tidak memandang dia siapa, sukunya apa, bahkan tidak memandang walaupun saya susah, tidak. Tapi mereka selalu berbesar hati. Itulah fungsi dari hati dan hubungannya dengan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, ternyata pesan Rasul Paulus ini tidak hanya untuk jemaat yang ada di Korintus saja, melainkan untuk kita semua yang sama-sama beribadah di hari ini. Rasul Paulus menginginkan kita sebagai jemaat Tuhan juga dapat meniru jemaat Makedonia. Kita diinginkan untuk selalu berbagi kepada sesama, kita selalu bersikap tulus, dan seperti contoh nih, misalnya adik-adik pada saat sekolah, contohnya mungkin ada temannya yang lupa bawa pensil, bisa dipinjamkan. Atau seperti saat ini, banyak yang kesusahan, tapi mau saling bahu-membahu, sekedar membeli sembako, atau mungkin berbagi makanan kecil kepada teman-teman yang lain, itu juga suatu hal yang luar biasa loh. Nah, kenapa ya kita harus melakukan hal seperti itu? Kenapa kita harus berbagi? Dan kenapa kita harus saling mengasihi? Adik-adik, kita sama-sama membuka dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Kita sama-sama membuka 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ke-8. Kak Sambil bacakan untuk kita semua ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka dari itu, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena kita semua berasal dari Allah. Dan ingat, Allah adalah kasih. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah, jadi tidak ada salahnya untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkat itu selalu datang dalam segala hal. Jadi adik-adik, jangan takut untuk mengasihi, karena Tuhan selalu melimpahkan berkat atas kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk aktivitas hari ini, adik-adik menghafal ayat Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Adik-adik hafalkan, adik-adik rekam, lalu kirimkan rekaman hafalan adik-adik ke nomor WhatsApp 089 832 63451. Sekali lagi 089 832 63451. Kirimkan video rekaman adik-adik ke nomor WA itu ya. Terima kasih. Ya, adik-adik bisa menyiapkan persembahannya dan menitipkannya kepada orang tua agar orang tua bisa membawa atau menyetorkannya ke gereja. Kita angkat satu buah pujian, kasihnya seperti sungai. Sambil bangkit berdiri ya. Mengalir di
kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa Maha Kasih, Pak Murah Tuhan, terima kasih Bapak karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Sonfil. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan, sedikit dari apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami yang begitu banyaknya Bapak. Bapak, ajarlah kami agar bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan satu pujian KASIH yang semangat ya gerakannya. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam penghujung ibadah. Adik-adik bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa penutup. Semua sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Kami berterima kasih Engkau telah menyertai IMPA kami hari ini. Dari awal hingga saat ini ya Bapa, kami telah di akhir IMPA ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dalam segala aktivitas kami. Berkati kami, berkati segala kegiatan kami selanjutnya, dan biarlah ya Tuhan, Engkau tetap terus tuntun sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami, dan kiranya Engkau selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Ya, tidak terasa kalau kita sudah di ujung IHMPA kita minggu ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali, masih live di YouTube ya adik-adik. Jadi adik-adik tetap semangat walaupun ibadahnya di rumah saja. Dan tidak lupa untuk tetap mengikuti 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2